Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardoko, CGP Angkatan 8 dari Kota Bekasi. Demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup dan tumbuhnya anak-anak. Adapun tujuan dari pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah hal yang berbeda. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pengajaran di sini merupakan sebuah proses, sedangkan pendidikan sebuah tuntunan. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanaman itu, agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, berbeda jenis tanaman, beda perlakuannya. Sebagai seorang pendidik, kita mempunyai peran yaitu berorientasi pada anak. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Kemudian kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat siswa. Ini adalah peran yang harus kita ambil dalam mendidik, yaitu selalu berorientasi pada anak, kemudian merdeka belajar. Dasar pendidikan anak menurut Ki Hajar Dewantara ada dua, yaitu kodrat alam. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan pada sifat siswa sesuai zaman agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Jadi kita sebagai seorang pendidik tidak bisa mengharuskan atau apa yang kita ajarkan, apa yang kita inginkan harus benar-benar anak-anak tercapai. Tapi kita harus bisa menuntun mereka, memberikan bekal kepada mereka sesuai kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran seorang guru sebagai pendidik. Semboyan ini sudah sangat familiar, bahkan sudah terkenal di seluruh dunia, yaitu Ingarso Sungtulodo. Berarti seorang guru harus mampu menjadi contoh bagi siswanya, baik sikap maupun pola pikirnya. Siswa akan melakukan apa yang dicontohkan oleh gurunya. Bila guru memberikan teladan yang baik, maka siswa akan baik pula perilakunya. Yang kedua, ing madya mangun karso. Berarti bila guru berada di antara siswa, maka guru tersebut harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi bagi siswanya, sehingga siswa diharapkan bisa lebih maju dalam belajar. Yang ketiga, tutwuri handayani. Bermakna seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjukkan arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya. Semboyan ini harus kita pegang teguh dan kita laksanakan dalam kehidupan sebagai seorang pendidik. Ciri pendidikan yang berpihak kepada murid adalah berikan kemerdekaan kepada anak dalam belajar. Kemudian berpikir kreatif dan inovatif. Memanfaatkan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman dalam pembelajaran. Ini adalah merupakan ciri pendidikan yang berpihak kepada murid. Nah, pada zaman sekarang masih banyak guru-guru yaitu menerapkan pembelajaran teacher center. Apa itu teacher center? Adalah salah satu metode pembelajaran yang berfokus pada guru. Guru memegang kendali penuh selama pembelajaran sekaligus memberi informasi utama. Sedangkan murid hanya bisa mendengarkan selama berjam-jam. Ini masih di
terlihat di dunia pendidikan. Nah, padahal pemikiran Ki Hajar Dewantara bagaimana merubah seperti ini, yaitu dengan cara menerapkan asas Trikon. Yang pertama adalah asas kontinuitas. Asas kontinuitas yaitu pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Yang kedua, asas konvergensi. Asas konvergensi yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber dan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang kita miliki. Yang ketiga, asas konsentris. Asas ini diartikan sebagai pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Dengan menerapkan sistem pendidikan di ruang kelas akan terlaksana secara efektif apabila kita memperhatikan asas Trikon yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Asas Trikon ini menjadi prinsip perubahan yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan transformasi pendidikan. Yang tadi awalnya Teacher Center menjadi pembelajaran yang berpusat kepada murid. Dan ini sudah dilaksanakan di sekolah kami, yaitu pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan berpusat kepada murid. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ingat, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Tetap berkarya, tetap bergerak untuk mewujudkan merdeka belajar. Terima kasih.